Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kalian mendengarkan video ini. Selamat datang di ruang belajar kita hari ini. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan melanjutkan materi kita mengenai keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pembentukan kebudayaan dan persebaran budaya nasional. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pelestarian serta pemanfaatan kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata, dan juga kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Dengarkan dan simak dengan baik ya. Untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pelestarian serta pemanfaatan kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi, kreatif, dan pariwisata. Nah, pada subbab ini, kita akan membahas mengenai pelestarian kebudayaan Indonesia dan juga pemanfaatan kebudayaan untuk ekonomi kreatif dan pariwisata. Pelestarian kebudayaan Indonesia. Nah, di era serba modern seperti saat ini, masyarakat sangat mudah menerima berbagai informasi dan berbagai kebudayaan. Masuknya berbagai kebudayaan dapat membawa dampak pada berkurangnya rasa cinta pada kebudayaan sendiri. Generasi saat ini lebih suka menggunakan budaya dari luar atau budaya asing. Nah, fenomena ini dapat menyebabkan banyak klaim-klaim negara lain untuk mengklaim budaya Indonesia karena kebudayaan tersebut sudah tidak dilestarikan di daerah asal. Oleh sebab itu, perlu tindakan untuk menjaga kebudayaan Indonesia tetap lestari. Pelestarian budaya dapat ditanamkan ke masyarakat melalui media dan pendidikan. Nah, tujuan dari pelestarian kebudayaan Indonesia ini selain menjaga budaya tetap ada, juga melakukan penguatan terhadap budaya itu sendiri. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Cara yang dilakukan untuk melestarikan kebudayaan yaitu mengidentifikasi budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan. Yang kedua, penyusunan langkah-langkah prioritas. Yang ketiga, pengkajian peranata sosial yang masih ada, diakui, dan diterima oleh masyarakat. Yang keempat, aktualisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya dalam kegiatan-kegiatan strategis daerah dan masyarakat. Yang kelima, pembentukan jaringan antar kelembagaan adat. Yang keenam, pengembangan model koordinasi antara pemerintah dengan kelembagaan adat istiadat. Yang ketujuh, penyebarluasan dan pemanfaatan nilai sosial budaya. Yang kedelapan, pemeliharaan norma, nilai, dan sistem sosial yang positif di dalam masyarakat. Nah, yang kesembilan, internalisasi nilai sosial budaya esensial yang ada dan mentransformasikan menjadi nilai sosial budaya kekinian menuju terciptanya masyarakat madani. Oke, kita lanjut. Yang kedua, tentang pemanfaatan kebudayaan untuk ekonomi kreatif dan pariwisata. Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang mengedepankan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Kebudayaan sendiri merupakan hasil dari gagasan dan pengetahuan masyarakat. Kebudayaan menghasilkan berbagai macam produk budaya. Produk budaya tersebut berupa karya intelektual, artistik, dan praktik individu atau kelompok. Keanekaragaman kebudayaan yang ada di Indonesia merupakan potensi yang baik untuk dikembangkan dalam ekonomi kreatif. Kebudayaan-kebudayaan di Indonesia memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Nah, kebudayaan-kebudayaan yang bernilai jual tersebut dapat dimanfaatkan dengan mengembangkan wisata berbasis budaya. Nah, untuk mempromosikan produk kebudayaan Indonesia kepada wisatawan domestik dan mancanegara, dapat dilakukan sejumlah upaya. Yang pertama, kita bisa
melakukan pengembangan branding. Pengembangan branding yang dimaksud adalah membangun citra merek yang kuat untuk produk kebudayaan Indonesia yang dapat membantu meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan. Nah, branding yang konsisten dan menarik dapat membantu menciptakan identitas yang menarik bagi produk kebudayaan Indonesia. Yang kedua, ada pameran dan festival budaya. Mengadakan pameran seni, festival budaya, dan pasar tradisional di destinasi wisata utama dapat menjadi cara yang paling efektif untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk kebudayaan Indonesia kepada wisatawan. Acara-acara ini dapat menjadi platform untuk memamerkan kerajinan tangan, seni tradisional, kuliner khas, dan pertunjukan budaya. Yang ketiga, ada penggunaan teknologi digital. Memanfaatkan teknologi digital seperti situs web, media sosial, dan platform e-commerce dapat membantu memperluas jangkauan promosi produk kebudayaan Indonesia kepada audiens global. Konten visual yang menarik dan cerita yang menarik dapat membantu menarik perhatian wisatawan potensial. Nah, yang keempat, ada promosi melalui diplomasi budaya. Memanfaatkan diplomasi budaya dan hubungan antar bangsa untuk mempromosikan produk kebudayaan Indonesia di tingkat internasional, ini dapat dilakukan melalui pertukaran budaya, partisipasi dalam festival internasional, dan program promosi budaya di kedutaan besar dan konsulat Indonesia di luar negeri. Nah, dalam mengembangkan pariwisata berwawasan budaya, ada beberapa faktor yang harus menjadi perhatian. Faktor tersebut yang pertama ada attraction atau daya tarik. Atraksi adalah produk utama daerah tujuan wisata. Attraction mencangkup hal-hal yang dapat dilihat dan yang dapat dilakukan wisatawan ketika berada di daerah tujuan wisata. Nah, jika wisata yang ingin dikembangkan berbasis budaya, yang harus menjadi perhatian adalah atraksi yang memiliki nilai keunikan tinggi sehingga wisatawan mendapatkan pengalaman melihat dan melakukan beberapa kebudayaan yang tidak ada di daerah lain. Yang kedua ada accessibility atau aksesibilitas. Aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju daerah tujuan wisata. Ketersediaan sarana transportasi dan rambu penunjuk jalan merupakan faktor penting bagi daerah tujuan wisata untuk dapat dijangkau oleh banyak wisatawan. Nah, banyak wisatawan yang tertarik dengan suguhan keindahan alam dan budaya yang menarik tetapi terkendala akses menuju daerah tujuan wisata. Yang ketiga ada amenities atau fasilitas. Ini merupakan segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan wisatawan ketika berada di daerah tujuan wisata. Kebutuhan yang diperlukan wisatawan adalah toilet umum, area beristirahat atau rest area, area parkir, klinik kesehatan, dan sarana ibadah. Namun, dapat dikembangkan juga hotel dan restoran. Yang keempat ada ancillary atau kelembagaan. Ancillary merupakan ketersediaan organisasi yang mengurus daerah tujuan wisata. Ini menjadi penting karena ketika semua faktor yang lain terpenuhi tetapi tidak ada yang mengatur, maka semua fasilitas dan atraksi yang dikembangkan lama-kelamaan akan terbengkalai. Organisasi tersebut bertugas mengelola daerah tujuan wisata sehingga memberikan dampak yang positif terhadap pemerintah, masyarakat, wisatawan, dan lingkungan sekitar daerah tujuan wisata. Nah, sekarang kita sudah sampai pada subbab yang terakhir, yaitu mengenai kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Global itu mempunyai arti menyeluruh, bersifat mendunia, sehingga secara makna, global adalah mencakup seluruh dunia. Proses pengglobalan disebut globalisasi. Nah, globalisasi itu adalah suatu proses dunia menjadi satu tanpa batas. Batas-batas yang dimaksud dalam globalisasi adalah batas negara. Globalisasi itu menyebabkan kebudayaan suatu bangsa tidak hanya diketahui dan dipahami oleh bangsa itu sendiri. Sebagai contoh, pencaksilat yang merupakan seni bela diri tradisional Indonesia saat ini sudah dipelajari di berbagai belahan dunia. Ini berarti kebudayaan Indonesia saat ini bukan hanya milik Indonesia, tetapi juga menjadi milik masyarakat dunia karena Indonesia merupakan bagian dari dunia yang global.
Nah, berikut ada dampak positif dari globalisasi. Yang pertama itu adanya perubahan tata nilai dan sikap. Globalisasi itu dapat menimbulkan pergeseran atau perubahan nilai dan sikap di masyarakat ke arah yang lebih positif. Yang kedua, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi itu menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang jauh lebih modern dan semakin mudah digunakan masyarakat. Kemudian, yang ketiga, ada meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Tidak hanya dari segi kemudahan penggunaan teknologi, globalisasi juga dapat membuka lapangan pekerjaan yang semakin luas dan terbuka. Yang keempat, globalisasi juga dapat mengubah etos kerja dan pemikiran masyarakat. Dengan globalisasi, etos kerja dan pemikiran masyarakat mulai berubah. Contohnya, sikap disiplin, menghargai waktu, berpikir positif, rajin bekerja, bersikap rasional, serta sportif, dan lain sebagainya. Nah, selain menimbulkan dampak positif, globalisasi juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif dari globalisasi yang pertama yaitu adanya pergeseran nilai. Pergeseran nilai ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh budaya asing di Indonesia, sehingga mengubah kehidupan masyarakat yang menerimanya. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup globalisasi memberi dampak negatif berupa perubahan gaya hidup. Contohnya, gaya hidup konsumtif dan sikap individualis atau mementingkan diri sendiri. Selain itu, perubahan gaya hidup juga mencangkup cara berpakaian dan pola pikir. Yang ketiga, ada timbulnya kesenjangan sosial. Timbulnya kesenjangan sosial globalisasi memperkuat jurang pemisah antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain. Akibatnya, muncul kesenjangan sosial di banyak bidang, seperti ekonomi, pendidikan, dan sosial. Nah, yang keempat, dapat memudarkan sikap apresiasi terhadap budaya lokal. Informasi dan budaya asing mudah masuk ke Indonesia dengan hadirnya globalisasi. Apabila ini terus dibiarkan, tingkat apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal bisa menurun. Akibatnya, kebudayaan asli Indonesia akan hilang. Nah, mungkin itu saja materi tentang bab 2, keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian dapat mengerti dan menerima materi yang saya jelaskan. Jika ada penjelasan dari saya yang kurang kalian pahami atau apapun yang ingin kalian tanyakan, silahkan tanya di grup kita bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena yang sempurna hanya ada di lagu Andra and the Backbone. Ke pasar beli buah beri, sampai rumah dibuat jus untuk yang terkasih. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Bye-bye.